Pemirsa, atas penutupan wilayah Tegal ini sendiri tentu menjadi pertanyaan banyak orang bagaimanakah nantinya dengan wilayah-wilayah lainnya. Tapi kita nanti akan mendengarkan informasi dari Gubernur Jawa Tengah langsung dengan Pak Ganjar Pranowo. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore Mbak Dita. Baik Pak, ini kan informasinya yang kita dapatkan baru saja begitu ya, tetapi cukup mengagetkan bagi wilayah-wilayah lainnya karena instruksi tidak ada harusnya untuk menutup wilayah. Bagaimana pandangan dari Bapak? Ya, saya sudah komunikasi dan sudah bicara langsung dengan wakil wali kota, karena kebetulan wali kotanya saya telepon belum bisa ngangkat. Yang pertama saya tanya, apakah ini lockdown seperti yang terjadi di Italia? Apakah Anda ini mengharuskan seluruh warga kota Tegal masuk di rumah, nggak boleh keluar? Apakah kalau pergi harus izin? Apakah ada tentara polisi di jalan? Apakah kantor semuanya pasar ditutup? Jawabannya semua tidak. Karena semuanya tidak, ternyata niatnya baik. Pak Wali Kota niatnya baik. Niat beliau adalah ingin mengajak warga masyarakat tidak kemana-mana. Warga masyarakat tetap saja berdiam di rumah atau minimal di wilayah yang lebih kecil. Nah, dari situlah kemudian dulu tempat hiburan sudah ditutup, terus kemudian alun-alun ditutup. Nah, sekarang karena masyarakat masih berkeliaran, Pak Wali Kota punya pikiran bahwa ya sekarang pergerakan masyarakat dibatasi. Sehingga Pak Wali Kota harus menutup beberapa jalan di dalam kota saja. Sehingga sebenarnya ini semacam diskresi yang Pak Wali Kota lakukan agar bisa membatasi pergerakan masyarakat agar tidak pergi lebih jauh begitu. Pak Ganjar, tidakkah istilah ataupun status lockdown ini menjadi kekhawatiran sebenarnya bagi masyarakat lainnya? Padahal kan hanya beberapa tempat, misalnya Bali juga sama menutup beberapa wilayah seperti misalnya kawasan pariwisata begitu Pak. Kalau kawasan pariwisata kita sudah 400 lebih ditutup ya. Tapi istilahnya kan mengerikan. Istilah lockdown itu kemudian menjadi diksi yang sekarang menjadi begitu seram, terus kemudian dampaknya mesti diperbandingkan dengan banyak negara yang sudah melakukan. Dan memang kalau kita mau melakukan itu A, B, C, D, E-nya mesti siap. Pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi, pertimbangan politik, pertimbangan logistik yang mesti disiapkan itu mesti semuanya siap betul. Makanya daerah-daerah yang lain, para bupati wali kota, kami punya WA group. Bersama mereka saya sampaikan, oh tidak Pak, kita tidak akan melakukan seperti itu karena kita tahu bahwa keputusan lockdown itu ada di pemerintah pusat. Maka jangan sampai kemudian ini menjadi komoditas politik yang nanti ada free ridernya ikut numpang di sana, terus kemudian kita bicara seolah-olah, oh yuk, mari kita lawan, nanti kita benturkan antar pemerintahan. Jangan sampailah yang seperti itu. Pak Ganjar, apa yang Pak Ganjar lakukan, misalnya seperti himbauan kepada bupati, kemudian juga wali kota, agar tidak melakukan hal serupa? Kalau memang betul melakukan, tetapi istilah ini diganti gitu Pak. Mbak, sebenarnya kalau kita sudah tahu dari peta, ya peta persebaran, kita kan tahu nih, lokusnya tahu nih kita ya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, para bupati wali kota punya diskresi, Pak Gubernur, sepertinya wilayah ini mesti kita lakukan tindakan khusus. Mesti kami meminta diskresi kami disetujui, agar kami bisa mengelola daerah ini dengan baik. Enggak apa-apa, bicara saja dengan kita, agar kita bisa mempertimbangkan dampak-dampaknya. Dan kami akan sampaikan dengan gugus tugas yang ada di pusat. Inilah cara atau fungsi koordinasi yang kita lakukan, sehingga itu akan bisa smooth. Nanti kita membantu komunikasinya. Tapi kalau tidak disampaikan dengan prosedur yang demikian, Mbak, yang bahaya apa? Interpretasinya semua luar biasa. Kemarin begitu statement itu dibuat, semua telepon saya. Semua telepon. Wah, ini ada apa sebenarnya? Tetangga kiri kanan juga bingung loh. Nanti bisnya nggak bisa lewat. Nah, ternyata enggak. Oh, jalan provinsi masih berjalan baik, jalan nasional masih dibuka, bahkan di jalan kampung pun beberapa titik masih dibuka. Ini konfirmasi yang saya lakukan kepada kawan-kawan yang ada di Pemkot Tegal. Maka sebenarnya kita bisa kok membuat kebijakan, mungkin perlu sedikit komunikasi yang lebih intens agar kita punya satu kesamaan dalam
memimpin kondisi darurat ini gitu. Pak Ganjar, kan akses publik tidak ditutup begitu ya, kemudian juga transportasi publik masih tetap diberlakukan, masih bisa digunakan. Nah, tetapi dampaknya seperti misalnya Wonogiri berbondong-bondong memilih untuk rencananya mudik lebih awal, tetapi sebenarnya membawa mungkin menjadi carrier untuk COVID-19. Bagaimana kebijakan ini diambil? Iya, ini pertanyaan Mbak Dita bagus sekali. Maka melalui TV One ini saya sampaikan, saudara-saudara saya dari Jawa Tengah, tetaplah Anda tinggal di tempat Anda sekarang. Ya, yang kemarin itu bekerjanya di Jakarta, tetaplah di Jakarta. Yang di Banten, di Bandung, ya kan, atau di Jawa Barat, yang di Jawa Timur. Kami juga demikian. Nah, kemarin kami komunikasi umpama dengan Pak Ridwan Kamil, kebetulan di wawancarai TV, ternyata kita sama. Pak Anies pun sebelumnya juga menyampaikan hal yang sama, agar tidak jadi penularan. Mbak, saya kasih tahu ya, kasus yang terjadi di Solo, itu juga kemarin sebelumnya dia ada di Bogor. Kasus yang terjadi di Tegal, kalau tidak salah sama, kemarin dia lagi di Jakarta. Nah, kalau dia pergi naik bis, siapa yang bisa menjamin? Kalau dia naik kereta, siapa yang bisa menjamin? Ya kan? Maka kami sampaikan, ini bukan hanya sekedar kita mau bertemu keluarga, mau kangen-kangenan, tidak. Memang tidak enak, tapi hari ini, sekali lagi hari ini, kita sedang berbicara soal kemanusiaan. Hari ini kita berbicara solidaritas bersama untuk mengamankan kesehatan kita masing-masing. Jangan sampai, itu pertanyaan Mbak Dita tadi, kalau dia carrier, sedangkan sekarang kan asimptomatis ya, dia tidak pernah bisa hanya diukur dengan thermal gun itu saja. Tapi kalau kemudian sampai di rumah bertemu orang-orang tercinta, terus kemudian mereka malah, maaf kami tidak minta, terus ketularan. Apa yang terjadi? Ya kan, maka saya menghimbau, tidak usah mudik deh, tetap aja di sana begitu. Nah, kita lagi nyiapin protokol antar provinsi ini bagaimana, agar kita sama-sama bisa mengelola dengan baik, dan kita nanti akan minta bantuan TNI Polri, dan ini sudah saya laporkan ke gugus tugas yang ada di Jakarta. Pak Ganjar, apa antisipasi ke depan jika memang masih ada pemudik yang bandel, diam-diam mencoba untuk menggunakan segala cara lah untuk bisa masuk ke aksesnya ke wilayah itu. Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Apakah misalnya mungkin dari titik 0 km mengambil radius berapa kilo sampai akhirnya dihadang tidak bisa masuk begitu? Ada tidak antisipasi ataupun strategi seperti itu, Pak Ganjar? Mbak, beberapa hari ini sudah terjadi, Mbak. Sudah balik, Mbak. Data per kemarin saja kurang lebih sudah 60.000 lebih, Mbak. Wonogiri paling banyak, 40.000 lebih. Jadi apa yang dilakukan selama kurang lebih 3 hari ini, Pak Bupati turun tangan. Kami sudah menyampaikan kepada kawan-kawan Bupati agar kemudian siaga yang sudah terlanjur. Nah, kemarin kita cek satu-satu, Mbak. Dan sekarang, kemarin akhirnya saya buatkan surat perintah kepada kawan-kawan, surat edaran kepada kawan-kawan di kabupaten kota, para Bupati Wali Kota, mereka yang mudik hari ini masuk kategori ODP, maka dia harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari dan harus dilaporkan terus-menerus. Itu cara ketika kemudian mereka brojol tadi itu, mereka merembes itu. Nah, kemudian bagaimana kita sedang menggalang kekuatan dengan masyarakat untuk ngecek satu persatu. Maka melalui media ini, melalui TV One, saya sampaikan, tolong pertimbangkan betul. Tadi saya wawancara radio, Mbak, pertanyaannya sama, Pak Ganjar ini mau lebaran. Bagaimana kami lama tidak ketemu anak, kemudian kita mau lebaran, mau belikan baju baru, terus kemudian kita dilarang seperti ini. Mana lebih mahal, nyawa atau baju baru? Rasa cinta atau nyawa? Hari ini kita harus memilih. Hari ini kita harus merubah perilaku kehidupan kita, perilaku sosial kita. Maka itu betul-betul butuh kesadaran dari kita semua. Itu yang harus saya sampaikan kepada publik. Baik. Pak Ganjar, tadi Pak Ganjar mengungkapkan lebih dari 60.000 warga Wonogiri kembali ke kampung halamannya, istilahnya mudik lebih awal. Kemudian juga se-Jawa Tengah begitu Pak ya. Kemudian antisipasinya seperti apa? Apakah mungkin tim medis kemudian ketuk pintu begitu ya untuk mendatangi satu persatu untuk melakukan rapid test, dan kemudian apakah alat rapid test sudah sampai ke sana? Kalaupun sudah, berapa banyak jumlahnya? Ini pertanyaannya agak bertubi-tubi kan. Ini bukan interogasi kan. Yang pertama begini Mbak Dita. Jadi Bupati sudah bekerja. Jadi Mbak yang kemarin sudah datang itu Mbak ditermalkan, dicatetin,
KTP-nya, nomor teleponnya, agar kalau terjadi sesuatu mereka bisa kita kontak dengan cepat. Yang kedua, orang dalam pemantauan kita ini sekarang kita siapkan. Ada kurang lebih 8.000 rapid test yang kemarin sudah datang, terus kemudian per hari ini kita kerjakan, dan kita akan datangi satu persatu mereka yang masuk di ODP ini. Sehingga kita harapkan nanti ini bisa berjalan dengan baik. Maka kalau puluhan ribu gitu hanya dengan 8.000, kan kurangnya banyak, Mbak. Maka kita minta bantuan masyarakat agar masing-masing bisa tetap menjaga diri, begitu. Semoga kita sudah siapin di beberapa skenario. Semoga himbauan ini didengarkan oleh masyarakat semuanya agar tidak berbondong-bondong mudik ya Pak ya ke Jawa Tengah. Lalu apakah APD di sana sudah siap Pak? Informasinya Jawa Tengah membuat APD sendiri Pak Ganjar. Iya, alhamdulillah kemarin dibantu oleh pusat sudah datang, terus kemudian bantuan-bantuan dari masyarakat datang. Nah ini ada survival di tingkat masing-masing. Kemarin mulai dari Rumah Sakit Muwardi di Solo membuat, bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Tadi Kota Semarang saya cek juga sudah membuat sendiri. Mbak, hari ini beberapa balai latihan kerja, terus kemudian mereka yang tukang jahit, lembaga-lembaga swasta, mereka para filantropi sekarang menjahit sendiri-sendiri. Mereka hanya membeli bahannya itu yang sesuai dengan standar itu kemudian dijahit. Tinggal menambahkan satu saja sebenarnya. Sebelum dipakai tolong nanti itu disterilisasi dulu. Sehingga ini ada gerakan masyarakat, saya terima kasih sekali bantuan masyarakat yang sangat luar biasa, sangat kreatif. Ini kita dorong terus-menerus. Di samping kami masih mengejar terus di mana pabrik-pabrik yang bisa menyediakan itu dengan harga yang tentu saja tidak mahal, yang tidak ya keuntungannya jangan mahal-mahal dorong. Ini kan untuk kemanusiaan, kami bekerja-kejaran terus, ya sedikit-sedikit masuk terus kepada kita untuk nanti membantu. Jangan lupa, ini bukan hanya rumah sakit loh ya, yang menangani COVID-19. Dokter gigi itu tiap hari buka mulut loh. Orang yang mulutnya itu termenganga dan dia positif, itu nyebarnya tinggal bus gitu saja. Hati-hati loh, kawan-kawan kita perawat, dokter yang ada di puskesmas, mereka juga harus ngecek. Kita tidak pernah tahu. Yang paling depan yang kita cek itu apakah mereka carrier atau tidak pernah tahu. Maka dari itu kemudian kita membutuhkan alat pelindung diri yang lebih banyak untuk garda-garda terdepan para petugas kesehatan kita. Terakhir Pak Ganjar, sebagai penegasan dan juga himbauan dari Bapak kepada kepala daerah, Pak, sekali lagi kepada Bupati maupun Wali Kota se-Jawa Tengah untuk mengantisipasi agar tidak berdatangan terus para pemudik ini, Pak. Kami menghimbau tidak hanya melalui para Bupati Wali Kota, tapi menghimbau juga mereka komunitas-komunitas yang ada di perantauan. Kami tetap I love you full. Anda di situ pun kami doakan, kami penuh dengan rasa cinta. Ada sakit yang harus kita rasakan secara bersama-sama. Tidak enak betul, menyakitkan iya, tapi mari tolong, demi kemanusiaan Anda tidak perlu mudik. Negara, pemerintah sedang menyiapkan proses untuk membuat jaring pengaman sosial, agar panjenengan nanti yang ada di sana membutuhkan sesuatu bantuan, kita bisa bantu. Yang di Jakarta bukan berarti hanya sekedar warga Jakarta, itu juga warga kami. Persoalan yang di Jakarta juga persoalan kami juga persoalan Indonesia. Maka Jakarta yang sekarang menjadi daerah zona merah itu pun harus kita bantu bareng-bareng agar kita bisa menyelesaikan. Tidak bisa dibebankan hanya seorang gubernur saja. Kita juga harus berkomunikasi itu. Ya, saya kira Jawa Timur komunikasi, Jogja mengambil sikap, Jawa Barat kemarin kami diskusi. Maka cara-cara ini yang coba kita selesaikan untuk membantu pemerintah. Terima kasih Pak Ganjar, kita juga sama-sama saling mendoakan ya Pak ya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga penyebaran COVID-19 ini tidak begitu meluas sampai ke daerah-daerah lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Ganjar.